80.000 warga Israel diungsikan karena kebakaran makin meluas. Pejabat Zionis malah sebut ini teror. So I have been in touch with the leadership of the Jewish communities in Ukraine. They are confused about their future. And we told them the gates of Israel are always open for every Jew to come. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Israel dilalap api bak neraka pemukiman warga rata dengan tanah. Dilalap ganasnya api yang menyebar dengan cepat akibat kebakaran yang telah melanda berhari-hari hingga memaksa puluhan ribu warga Israel harus dievakuasi karena bahaya yang tidak bisa diremehkan ini. Kebakaran lahan juga mengancam rumah-rumah sekitar Yerusalem dan tepi barat. Kepala Kepolisian Israel menyatakan di beberapa lokasi muncul kecurigaan tentang pembakaran sengaja dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan hal seperti itu akan digolongkan pada teror. Setiap percik api yang diakibatkan pembakaran sengaja atau hasutan untuk membakar merupakan perbuatan teror dan kita akan memperlakukannya sebagai teror pula, katanya. Sebagaimana dikutip Haaretz, barang siapa berusaha membakar sesuatu yang merupakan bagian dari Israel akan dihukum berat, tandasnya. Kepala Kepolisian Israel Roni Al-Seitz mengatakan bahwa jika kebakaran itu bermula dari pembakaran sengaja, maka sudah bisa dikatakan hal itu bermotifkan politik. Pernyataan itu memancing kecaman gerakan Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang menuduh pejabat Israel mengeksploitasi kebakaran untuk menuduh rakyat Palestina yang terbakar sekarang ini adalah pepohonan dan tanah Palestina yang bersejarah. Demikian antara lain pernyataan gerakan Fatah. Namun di media sosial tagar dalam Arab tagar Israel _on_fire mulai populer dan kebanyakan cuitan mensyukuri kebakaran itu. Menurutnya setengah dari kebakaran dicurigai akibat tindakan sengaja dan polisi menemukan alat pembakaran dan cairan bahan bakar yang disiramkan di beberapa tempat. Kita perlu mewaspadai satu jenis teror yang baru, tambahnya. Media Israel melaporkan bahwa Dinas Rahasia Dalam Negeri Shin Bet terlibat dalam investigasi ini. Sejumlah kawasan di Haifa diputuskan aliran listriknya. Warga menyerbu toko-toko untuk memburu barang-barang kebutuhan pokok, sementara sekolah, taman kanak-kanak, rumah sakit untuk para orang tua dikosongkan. Lebih dari 130 orang dilarikan ke rumah sakit karena cedera ringan, kebanyakan karena menghisap asap. Namun sebagian besar sudah dipulangkan. Lapor Haaretz, 2 penjara dekat Haifa juga sudah dikosongkan. Cuaca kering selama berbulan-bulan membuat hutan dan lahan di Israel dan tepi barat rawan terhadap kebakaran. Para petugas berjuang memadamkan api di berbagai lokasi sejak Selasa dan ramalan cuaca memperingatkan bahwa udara kering dan angin kencang bisa memperparah keadaan dan kebakaran dicemaskan bisa berlangsung hingga pekan depan.
Masya Allah, mantap Palestina. Meskipun terus diserang oleh Israel, ratusan warga Palestina berbondong-bondong untuk bantu padamkan kebakaran yang meluas di Israel. Kepedulian warga Palestina ternyata bukan hanya antar sesama penduduk Palestina, melainkan juga pada rivalnya. Bagaimana tidak, kebakaran yang melanda Israel dan tidak kunjung usai membuat ratusan warga berbondong-bondong membantu memadamkan api yang telah melalap hektaran hutan hingga rumah warga tersebut. Sementara itu, Kepala Pemadam Kebakaran Nasional Israel pada Selasa mengatakan kebakaran besar yang telah menghanguskan sebagian besar hutan di barat Yerusalem telah dikendalikan. Dedi Simchi membuat pengumuman itu setelah perjuangan selama 3 hari yang membutuhkan lebih dari 100 tim pemadam kebakaran dari seluruh negeri. Lebih dari selusin pesawat pemadam kebakaran bahkan meminta sekelompok kecil petugas pemadam kebakaran Palestina dalam contoh kerjasama yang langka. Api membakar lebih dari 20 km persegi atau 8 mil persegi hutan. Musibah ini memaksa ratusan keluarga mengungsi dari rumah mereka di beberapa komunitas di luar Yerusalem. Itu merupakan salah satu kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Israel. Berbicara kepada channel 13 TV, Kepala Pemadam Kebakaran mengatakan kobaran api dapat dikendalikan. Api hampir seluruhnya sudah kami padamkan, katanya, sebagaimana dikutip dari Al Arabiya. Dia mengatakan masih ada titik api terisolasi yang membara. Petugas pemadam kebakaran akan bekerja sepanjang malam untuk memastikan api tidak menyala kembali. Cuaca panas, kering, dan musim dingin yang pendek dalam beberapa tahun terakhir telah membuat perbukitan berhutan di dekat Yerusalem sangat rentan terhadap kebakaran hutan. Kebakaran yang terjadi pada Minggu menutupi Yerusalem dengan awan hitam dan api oranye besar. Kondisi berangin bersama dengan cuaca musim panas yang panas menyulitkan petugas pemadam kebakaran. Puluhan kru pemadam kebakaran dari seluruh negeri didatangkan. Angkatan Udara Israel menyediakan pesawat angkut Hercules untuk membantu dengan menjatuhkan bahan kimia untuk membantu menghentikan penyebaran api pada hari Senin. Para pemimpin Israel meminta bantuan sekutu internasional, tapi pada Selasa, para pejabat mengatakan bantuan itu tidak lagi diperlukan. Dalam contoh kerjasama yang langka antara Israel Palestina, otoritas Palestina di tepi barat yang bertetangga mengirim 5 truk dan 20 petugas pemadam kebakaran untuk membantu Israel. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas. Saling peduli dan menyelamatkan nyawa manusia adalah kepentingan bersama bagi kita semua, katanya.